Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan mengakhiri perang di Iran dalam waktu 2 pekan mendatang. Trump menyebut sebagian besar target operasi militer di Iran kini telah tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprediksi Amerika Serikat akan mengakhiri perang melawan Iran dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump mengisyaratkan hal itu karena sudah mencapai sebagian besar target operasi militer di Iran. We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make Trump juga mengklaim kemampuan militer Iran telah melemah secara signifikan akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Menurut Trump, Iran membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun untuk membangun kembali kekuatan militernya. Trump turut menyebut telah terjadi perubahan kepemimpinan di Iran setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan menilai kepemimpinan baru di negara tersebut lebih moderat. Namun ia menegaskan bahwa perjanjian dengan Iran bukanlah syarat mutlak untuk mengakhiri perang. Menurut Trump, Amerika Serikat akan menarik diri setelah memastikan Iran tidak mampu memperoleh senjata nuklir. Trump bahkan mengklaim bahwa rezim yang berkuasa saat ini lebih baik dibandingkan kepemimpinan sebelum perang. Berbagai sumber dari Exchange. Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Pengelolaan Selat Hormuz. Rencana ini mencakup pengenaan tarif tol bagi kapal yang melintas hingga larangan pelayaran bagi armada Amerika Serikat dan Israel di jalur air paling vital di dunia tersebut. Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Pengelolaan Selat Hormuz. Komite Keamanan Nasional Iran menyepakati aturan baru yang mewajibkan kapal-kapal internasional membayar tarif tol dalam mata uang rial saat melewati Selat Hormuz. Rencana ini mencakup berbagai regulasi ketat mulai dari isu keselamatan navigasi hingga perlindungan lingkungan di perairan sempit tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk memperkuat kontrol kedaulatan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global pada 2026 ini. Salah satu poin krusial dalam rancangan tersebut adalah larangan total pelayaran bagi kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, pembatasan juga akan diberlakukan bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam sanksi sepihak terhadap Iran. Sejak pecahnya perang dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir bulan lalu, Teheran telah melakukan blokade dan hanya mengizinkan segelintir kapal untuk melintasi jalur yang menjadi urat nadi bagi 20% pengiriman minyak mentah dunia tersebut. Meski telah disetujui di tingkat komite, rencana ini masih harus melewati beberapa tahapan legislasi sebelum resmi menjadi undang-undang. Rancangan tersebut memerlukan pemungutan suara di sidang pleno, peninjauan oleh Dewan Penjaga, serta tanda tangan dari Presiden Iran. Jika disahkan, langkah ini diprediksi akan semakin mengguncang pasar energi dan perdagangan pupuk global mengingat sepertiga ekspor pupuk dunia bergantung pada akses bebas di Selat Hormuz. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pelaksanaan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kebijakan WFH setiap hari Jumat. Sanksi yang akan diberikan berupa pembinaan terhadap ASN yang melanggar ketentuan tersebut. Pramono menyebut sesuai surat keputusan WFH yang dikeluarkan pemerintah pusat, kebijakan baru ini tidak diberlakukan untuk seluruh ASN. Pegawai yang bekerja pada sektor pelayanan publik tetap pergi ke kantor saat hari WFH. Pemprov DKI Jakarta akan mengatur proporsi WFH dalam rentang 25 hingga 50% untuk pegawai yang bersifat administratif. Yang kedua berkaitan dengan work from home yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat setiap hari Jumat, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti itu.
Sehingga dengan demikian nanti ada 2 hari yang ada pengaturan khusus. Setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan. Sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau para pemimpin perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kegiatan work from home kepada pekerja selama 1 hari dalam seminggu. Pelaksanaan WFH akan diterapkan sesuai ketentuan perusahaan dan tidak mempengaruhi gaji dan hak cuti tahunan pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau para pemimpin perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk menerapkan kegiatan work from home kepada pekerja selama 1 hari dalam seminggu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pelaksanaan WFH diterapkan sesuai ketentuan perusahaan, baik terkait ketentuan upah, gaji, dan hak-hak lainnya. Pelaksanaan WFH juga dipastikan tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan berjalan. Yasirli memastikan kebijakan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan dan farmasi, sektor energi, serta sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah. Dengan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Aturan penerapan WFH sekali dalam seminggu ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak ekonomi global. Selain itu, WFH juga diharapkan mampu mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, kebijakan pemerintah yang menghimbau penerapan work from home pegawai swasta, BUMN, dan BUMD mendapat dukungan dari unsur pekerja dan pengusaha. Imbauan WFH ini diharapkan tidak mengurangi hak-hak pekerja. Kebijakan pemerintah yang mengimbau para pemimpin perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk melakukan penerapan work from home mendapat dukungan dari unsur pekerja dan pengusaha. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dari unsur pekerja Carlos Raja Guguk berharap imbauan WFH ini tidak mengurangi hak pekerja. Kebijakan ini juga bisa menjadi momentum transformasi budaya kerja. Kami berharap kebijakan penerapan work from home ini di setiap perusahaan tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh. Sekali lagi ya, tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh di tempat kerjanya. Kemudian selain itu kami berharap agar momentum transformasi budaya kerja nasional dapat memperkuat kolaborasi antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha dan juga dengan global. Sementara itu, anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dari unsur pengusaha Mira Sonia menilai imbauan ini mengedepankan kolaborasi. Mira berharap kondisi global akan terus membaik, dengan demikian ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Terakhir, kami berharap bahwa kondisi global ini segera membaik, karena kami berharap bahwa Indonesia dapat cepat tumbuh dan kemudian industri juga membaik dan akhirnya pekerja juga dapat mendapatkan penghidupan yang layak. Pemerintah telah memutuskan skema bekerja dari rumah atau WFH untuk karyawan swasta. Pemerintah mengimbau perusahaan untuk memberikan WFH 1 hari dalam sepekan. Penerapan WFH bagi karyawan swasta juga tidak mengurangi cuti tahunan dan gaji bulanan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.